Saat terik matahari tampak sepasang bola mata, tak pernah lelah mencari, siap selalu kita terlena. Saat senja telah tiba dan malam lampu mulai nyata, topi baret coklat itu setia menutupi wajah ceria. Detektif Titus siap sedia selidiki setiap perkara, kebenaran kan selalu dibela, tantangan juga dihadapinya. Detektif Titus siap sedia membantu mencari solusi, memikir dan mengatur strategi untuk mengungkapkan sebuah misteri. Ternyata cuma mimpi. Berry, kamu mimpi buruk ya? Ayo main. Ayo. Cherry, pelan-pelan jalannya. Aku takut kamu jatuh. Cherry? Kamu dengar gak suara itu? Cherry? Hah? Cherry? Kamu di mana, Cherry? 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 Berry? Berry? Hah? Cherry, kenapa kamu ninggalin aku? Hah? Kamu ngomongin apa? Au! Kamu ngapain sih? Sepertinya kamu belum sepenuhnya sadar. Ada apa teman-teman? Enggak ada apa-apa kok. Sudah, kalian semua tidur lagi aja. Apa kalian dengar itu? Suara dari mana itu? Anak-anak, kalian gak apa-apa? Kami takut, Bu Finkus. Sudah, tenang. Ada ibu di sini. Hah? Dari mana asalnya musik itu? Emangnya ada apa sih sampai Bu Finkus nyuruh kita datang pagi-pagi begini? Aku belum tahu detailnya, tapi Bu Finkus bilang ada hal yang menyeramkan terjadi tadi malam. Menyeramkan? Pasti semalam anak-anak gak bisa tenang tidurnya. Wah, sepertinya kali ini aku akan berhasil. Siapa dia? Jadi, kamu yang sering telepon saya untuk menjual panti asuhan ini?
Sudah berapa kali saya bilang, saya nggak akan jual panti ini. Iya Bu, Pergi tapi... kamu sekarang juga, atau saya akan laporkan ke polisi. Baik Bu. Maaf ya sudah membuat kalian menunggu lama. Semua gara-gara. Siapa itu tadi namanya? Saul. Iya, Saul. Kalian tahu, dia selalu saja mengganggu ibu. Setiap hari dia selalu ngirimin brosur ke sini. Jadi bikin tumpukan sampah. Setiap harinya dia juga telepon terus sampai 3 kali sehari. Padahal ya, ibu sudah bilang kalau ibu tidak mau menjual panti ini. Tapi memang ya, kalau dasarnya keras kepala memang susah banget buat dibilangin. Dan yang ibu gak habis pikir, berani-beraninya dia datang ke sini. Ya ampun, ya ampun. Untung anak-anak ibu gak ada yang kayak gitu, iya kan? Oke, jadi begini. Seperti yang ibu bilang di telepon, semalam ada suara menyeramkan yang membuat anak-anak takut. Mereka baru bisa tidur pagi ini. Kecuali Barry, dia tidak hanya mendengar suara menyeramkan, tapi juga melihat sosok hantu di rumah kosong sebelah. Dan itu terus menghantuinya di setiap dia tidur. Bisa kamu ceritakan lebih detail kejadian semalam, Barry? Seluruh koridor sudah kuselidiki, tapi aku tidak menemukan jejak atau bukti apapun. Tadinya aku curiga ada seseorang yang jahil dan menaruh sebuah speaker, tapi aku tidak menemukan itu. Aku juga. Aku tidak menemukan alat yang mencurigakan di seluruh kamar anak-anak. Bagaimana denganmu, Bobit? Sama, aku juga nggak nemuin apapun. Gimana kalau malam ini kita menginap? Mungkin saja suara atau gangguan yang terjadi kemarin malam akan kembali muncul. Tapi aku takut sama hantunya, Titus. Bobit, selalu aja kamu ketakutan begitu kalau udah ngomongin hantu. Kamu lupa waktu kita melakukan penyelidikan di Pulau Enigma yang katanya berhantu itu. Nyatanya gak ada hantu di sana kan? Iya kan? Tetapi kalau kali ini beneran hantu gimana? Jangan takut, Bobit. Kan ada aku dan Vira. Lagi pula, anak-anak di sini sangat butuh pertolongan kita. Oke. Kalau berdasarkan apa yang diceritakan Bu Winkles, suara ketukan pintu kemarin malam akan terdengar 10 menit lagi. Aku takut, Bu Winkles. Gak apa-apa, ada ibu di sini. Apa yang terjadi dengan Edgar, Bu Winkles? Aku lihat hantu dari rumah kosong itu. Hantu itu berbadan besar dan memiliki mata merah yang sangat menyeramkan. Tidak ada siapapun. Apa mungkin ada seseorang yang menakut-nakuti anak-anak dari rumah kosong itu? Lalu dia segera pergi ketika mendengar teriakan Edgar. Hantu! Itu pasti hantu, Titus. Bobit, stop! Kamu membuat anak-anak di sini semakin takut. Bu Winkles, aku takut. Barry di mana? Jangan-jangan Barry dibawa sama hantu itu. Apa itu benar, Bu Winkles? Kalau kita semua nanti sampai diculik hantu gimana? Tenang anak-anak, tenang. Tidak akan ada yang membawa kalian dari sini. Ibu akan tetap bersama kalian. Kalian tidak perlu takut. Lalu, gimana dengan Barry? Kami akan mencarinya. Aku ikut. Sebaiknya kalian di sini saja bersama ibu ya. Ibu tidak akan tenang kalau kalian pergi berkeliaran di tengah malam seperti ini. Ibu yakin Titus, Vira, dan Bobit akan menemukan Barry dalam keadaan baik-baik saja. Titus, Vira, Bobit, ibu mohon bantu kami ya. Barry? Barry? Barry?
Berry, kamu di mana? Berry, Berry. Hantu itu tidak ada. Hantu itu tidak ada. Berry! Berry! Tunggu, ini kan... Halo Vira, Gak ada. Aku sama sekali gak menemukan Berry. Kalau kamu bagaimana, Titus? kamu ingat lorong bawah tanah yang menghubungkan panti asuhan dengan rumah kosong? Ya, aku ingat. Dulu kita sering banget main petak umpet di sana. Kenapa? Apa Berry ada di sana? Aku belum tahu Vira, tapi tadi pintu yang menuju lorong ini terbuka. Bisa jadi Berry masuk ke lorong ini. Aku akan segera mengeceknya. Tunggu aku, Titus. Aku akan ke sana. Hantu! Bobit! Ada apa Vira? Titus, aku akan mengecek Bobit dulu. Nanti akan aku kabari. Oke. Ada apa, Bobit? Aku melihat hantu di sana. Hah? Vira, tunggu Vira. Dalton? Dalton, Dalton, mau lari kemana kamu? Suara ketukannya terjadi tepat jam 12 malam. Sama seperti kemarin. Bukan di sini. Apa dari sana?